Baik, untuk bulan Juli topiknya adalah menjadi seperti orang Samaria. Jadi kita mengambil topik dari Injil pada minggu kedua bulan Juli. Jadi untuk tanggal 10 ya, untuk hari Minggu depan itu ya. Ya, nanti seperti biasa, nanti kita akan lanjutkan dengan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan gokil yang ada di lingkungan-lingkungan. Oke, baik. Mari kita mengawalinya dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk sosialisasi gokil bulan Juli 2022. Kami mohon utuslah rohmu ya Tuhan, hadirlah di sini, hadirlah dan menjadi penyemangat kami, menjadi tempat sukacita kami, sehingga kami dapat mewartakan apa yang kami cerna dalam sabda-sabdamu yang akan kami sosialisasikan pada malam hari ini, dan kemudian kami juga dimampukan untuk membawa sabda gembira ini kepada umat di lingkungan kami masing-masing. Kami mohonkan ini dalam nama Putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan bersama dengan bimbingan Bunda Maria, kami ingin memohon untuk penyertaannya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doalah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini sosialisasi gokil akan dibawakan oleh Mbak Lani untuk bahan untuk bulan Juli 2022. Silakan Mbak Lani, bisa dimulai untuk presentasinya. Halo Mbak Lani. Mbak Lani. Mbak Lani bisa dengar saya? Ya, halo, ya bisa. Untuk PowerPoint-nya dioperasikan dari sana apa dari saya yang ini, Mbak Lani? Dari Mas Wawan aja, saya pakai handphone dan di kafe. Oke, baik. Bentar ya. Ya. Bentar, masih agak muter-muter. Nah, bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya. Udah bisa ya? Bentar, ini bisa terlihat ya?
Cuma masih muter-muter nih, bentar. Kalau di aku sih bisa. Ya, silakan, Mbak. Tadi doa pembukaan belum ya, Mas? Sudah sih, langsung ke Udah. ininya aja ya. Ya. Langsung ke materi ya. Selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih, teristimewa para fasilitator Kitab Suci Lingkungan. Salam jumpa kembali, salam sehat, puji Tuhan pada kita bertemu untuk mempersiapkan materi Go Kitab Suci Lingkungan di bulan Juli 2022. Kami terutama dari tim KKS sangat berterima kasih untuk semangat dari Bapak Ibu, teman-teman fasilitator Kitab Suci Lingkungan yang terus berupaya dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan, kekurangan, terutama situasi pandemi ini, kita tetap semangat untuk mengadakan Go Kitab Suci Lingkungan. Kami percaya dan kita amini bersama bahwa semangat kita dan apa yang kita upayakan bersama para pengurus lingkungan, juga umat di lingkungan untuk terus belajar Kitab Suci bersama-sama itu juga akan mendatangkan semangat yang baru untuk kita semua. Dan malam hari ini saya, Lanisa Hupala, tim dari KKS, mencoba menyampaikan materi Go Kitab Suci Lingkungan untuk bulan Juli 2022. Langsung saja kita masuk ke intinya. Go Kitab Suci untuk bulan Juli 2022. Maaf ya Bapak Ibu, untuk supaya kegiatan kita lebih familiar dan lebih up to date ya. Jadi kegiatan Go Kitab Suci Lingkungan ini kita singkat saja. Jadi gokil, tidak bermaksud apa-apa. Mungkin ada beberapa orang yang merasa agak risih dengan istilah ini, tapi supaya kita lebih gampang saja menyebutnya dan nggak kepanjangan. Oh ya, selamat malam juga Pastor Meriko. Sehat-sehat ya Pastor. Selamat jumpa. Baik, kita lanjutkan saja. Untuk Go Kitab Suci Lingkungan pada bulan Juli nanti, kita akan bersama-sama membahas perikop dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37 dengan judul perikop yang kita sudah pasti tahu semua, orang Samaria yang baik hati. Ini pasti perikop ini sudah hafal lah ya, kita di luar kepala ya, dari A sampai Z-nya. Kita juga pasti sudah ngerti garis besar maksud dari perikop ini. Kita juga pasti sudah belasan kali, mungkin puluhan kali mendengarkan penjelasan tentang perikop ini. Tapi bersama-sama kembali kita diingatkan untuk Go Kitab Suci Lingkungan di bulan Juli, kita kembali diingatkan untuk bisa menjadi seperti orang Samaria yang baik hati. Nah, untuk gokil seperti biasa nanti mungkin Mas Wawan bisa slide berikutnya. Seperti biasa nanti Bapak Ibu bisa mendahului dengan doa. Ini teksnya juga sudah tertera, tinggal mengikuti saja. Lalu kata pengantar berikutnya. Kata pengantar juga kalau Bapak Ibu, gini ya Bapak Ibu, slide yang kami paparkan malam hari ini bukan mutlak 100% harus pakai ini, enggak ya. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman fasilitator Kitab Suci Lingkungan mungkin ingin bikin yang lebih bagus, ingin bikin yang lebih berkreasi, monggo. Jadi yang penting acuannya, tujuannya sama. Hanya isinya, kontennya boleh Bapak Ibu, teman-teman fasilitator berkreasi ya. Jadi untuk kata pengantar boleh dibacakan seperti yang tertera di teks, tertera di layar. Pengalaman hidup 2 tahun terutama di masa pandemi ini kan pasti juga kita meninggalkan banyak cerita ya, baik pasti mungkin banyak
lebih banyak cerita dukanya, kehilangan orang-orang yang terkasih, kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, udah susah lagi bisa berkumpul dengan teman-teman, terutama yang para lansia ya, sangat terbatas sekali aktivitasnya. Nah ini bisa dijadikan sebagai kata pengantar. Lalu bagaimana kita berjuang untuk menghilangkan trauma, memulihkan kesehatan dan kondisi perekonomian, terutama kita bisa menolong orang yang menderita. Kita bisa mulai untuk membahas dari Injil Lukas, dari perikop orang Samaria yang baik hati ini. Boleh next, Mas Mawan? Lalu kita setelah memberikan kata pengantar, doa pembuka. Untuk doa pembuka juga bebas ya Bapak Ibu, tidak harus seperti yang tertera di layar ini ya gitu. Jadi silakan saja fasilitator atau pengurus lingkungan nanti pada saat mengadakan Gokil bulan Juli menugaskan siapa untuk doa pembuka, spontan saja, tidak enggak masalah ya. Jadi tidak harus mencontek dari sini. Saya lebih suka ya kalau doa pembuka itu bisa spontan dari umat yang hadir pada saat Gokil itu, kegiatan Gokil di bulan Juli. Lalu setelah doa pembuka, nah baru masuk ke pembahasan kitab sucinya, pembahasan perikopnya. Seperti yang kita ketahui, perikop orang Samaria yang baik hati ini kan adalah perumpamaan yang diberikan Yesus. Jadi pada saat itu mungkin nanti Bapak Ibu sebagai fasilitator bisa menjelaskan singkat perikop kitab sucinya, latar belakangnya bagaimana, bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar, dan seperti biasa kalau Tuhan Yesus mengajar itu pasti ada nyelip-nyelip ahli-ahli Taurat, orang Farisi, 1-2 pasti ada yang nyelip. Bukan mereka ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, tapi mereka ingin menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah itu juga terjadi pada saat ketika Yesus memberikan perumpamaan itu. Ahli Tauratnya bertanya, perbuatan apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah Tuhan Yesus juga tahu kalau orang-orang ahli Taurat ini bertanya bukan karena mereka tidak tahu dan ingin tahu jawabannya, tetapi karena mereka ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pada saat ahli Taurat bertanya perbuatan apa untuk memperoleh hidup kekal. Tuhan Yesus nggak langsung menjawab perbuatan A, B, C, D, enggak. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ini kan dia Tuhan Yesus mengutip dari 10 perintah Allah ya, yang sudah diterima Musa gitu. Artinya itu bukan statement langsung dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu ini pertanyaan menjebak gitu. Nah, untuk perintah ini apa jawaban apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu juga akhirnya itu juga merupakan perintah ganda, pesan ganda untuk seluruh bangsa Israel untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan untuk mengajarkan itu juga terus kepada anak-anak mereka. Next. Lalu perikopnya juga berlanjut, juga kasihanilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Nah lalu ahli Taurat itu juga nggak kehabisan akal, siapa sesamaku manusia. Nah Tuhan Yesus juga lebih pintar pastinya kan daripada ahli Taurat. Tuhan Yesus nggak menjawab sesamamu manusia adalah orang miskin, orang ini, enggak. Tuhan Yesus tidak menjawab seperti itu. Dia justru memberikan perumpamaan. Nah barulah keluar perumpamaan kisah orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa seperti yang sudah kita ketahui bersama, perikop ini pasti sudah hafal juga di luar kepala. Ada orang yang lagi jalan dari Yerusalem ke Yeriko, itu kan jaraknya juga sangat jauh, dan saat itu pada saat itu jalanannya juga nggak ada alat kendaraan, nggak ada MRT, nggak ada busway, nggak ada kereta, nggak ada mobil, nggak ada taksi gitu kan. Jadi memang harus jalan kaki dan atau naik kendaraan. Naik keledai dan unta, kendaraannya adalah ya kebanyakan dari hewan ya. Lalu situasinya juga saat itu sepi, dan orang yang sedang berjalan itu tiba-tiba dirampok, bukan hanya diambil barang-barangnya tapi juga dipukuli sampai habis-habisan dan sampai tidak berdaya. Jadi background ceritanya kan juga Bapak Ibu juga udah tahu ya, ketika orang yang dirampok itu jatuh benar-benar nggak berdaya, lalu ada Yesus memberikan perumpamaan nih, ada seorang imam
imam lewat. Seperti kita ketahui, imam pada saat itu tugasnya adalah menyelenggarakan upacara keagamaan. Itu juga sama dengan sekarang imam, seperti yang kita ketahui juga tugasnya atau wewenangnya adalah menyelenggarakan ibadat-ibadat atau perayaan ekaristi ya, seperti yang kita alami bersama. Dan imam itu kan pasti orang yang sudah dipersiapkan. Menjadi imam itu kan pasti orang yang sudah memang diberi pelajaran-pelajaran terlebih dahulu pada waktu itu, mungkin dari pemuka-pemuka agama di bait-bait Allah ya. Itu kan pasti kan dia udah banyak pengetahuan, udah banyaklah tahu tentang Tuhan gitu. Tetapi ternyata pada saat seorang imam itu lewat dan menemui orang yang tergeletak tak berdaya, imam itu ya melengos aja gitu, lurus lempeng-lempeng aja, nggak mau nolongin gitu kan. Jadi ya mungkin kalau zaman sekarang, siapa tuh ya, jadi cuma selintas lalu aja, udah nggak ada pergerakan apapun dari imam tersebut. Lalu Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan berikutnya orang Lewi. Orang Lewi ini mungkin ibaratnya kalau sekarang tuh kan kalau dijelaskan itu saudara imam ya, tugasnya adalah membantu tugasnya imam gitu si orang Lewi ini. Nah boleh mungkin kalau bilang sekarang tuh lagi frater ya, frater itu kan dekat banget kehidupannya dengan para imam kan, dan para frater juga mengerti tugas-tugasnya para imam. Nah si orang Lewi ini juga jalan ngelihat orang itu tak berdaya, orang yang kerampokan tak berdaya itu ya jalan aja terus, nggak ada nengok-nengoknya, nggak ada mencoba kasihan ya, gue tolongin deh, aku tolongin deh, enggak juga gitu ya, dia cuek aja jalan gitu, benar-benar tidak punya belas kasih. Lalu yang ketiga adalah orang Samaria. Nah orang Samaria ini kalau Bapak Ibu ingat perikop 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, nah itu adalah orang-orang dari Samaria. Nah orang-orang Samaria ini memang dianggap remeh oleh orang Israel atau orang Yahudi, dan mereka memang seperti ada gap, dan gap itu sudah terjadi ratusan tahun gitu ya. Jadi udah mendarah daging sepertinya. Nah, justru orang Samaria itu lewat di jalan yang sama yang tadi dilalui oleh imam dan Lewi, justru orang Samaria itu yang tergerak hatinya, orang yang dianggap remeh, orang yang dianggap sebelah mata oleh bangsa Yahudi, justru dia yang punya belas kasihan untuk menolong orang yang dirampoknya itu. Kalau boleh nanti ditambahkan catatannya juga di sini Bapak Ibu fasilitator bisa teman-teman juga bisa menyampaikan background dari kondisi orang Samaria dan juga orang Yahudi ya. Mereka memang ada pertentangan gitu. Nah nanti itu bisa diceritakan secara singkat, mungkin juga Bapak Ibu bisa sebelum menyampaikan bisa melihat sedikit perikop 10 orang kusta yang disembuhkan itu sangat-sangat jelas sekali bahwa orang Yahudi ini sangat benar-benar mengucilkan atau meremehkan orang-orang dari Samaria. Nah, kalau kita lihat tadi di perikop apa sih yang dilakukan oleh orang Samaria? Seperti yang kita tahu kan bahwa dia membawa orang yang terluka itu ke penginapan. Tapi sebelumnya itu ada loh step-step yang dilakukan oleh si orang Samaria ini, yaitu menyirami dengan minyak anggur, membalut luka-lukanya dulu. Jadi luka-lukanya itu diurusin dulu sebelum dia membawa orang tersebut ke penginapan, lalu menaikkan korban ke atas keledai tunggangannya, terus membawa ke penginapan, sampai di penginapan dia merawatnya, lalu juga masih menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berpesan untuk ngurusin ya, tolong diurusin ya orang ini sampai sembuh, nanti kalau uangnya kurang begitu saya kembali lagi ke sini saya ganti atau saya bayar. Itu artinya kalau kita bisa lihat orang Samaria tersebut menolong orang yang kerampokan itu benar-benar dengan hati, nggak cuma sekedar menolong, cuma nyariin tempat yang bisa dititipin, tapi benar-benar dia ngurusin. Artinya dia menolong sungguh dengan belas kasihan, dengan hati yang paling dalam. Nah, oleh sebab itu orang Samaria ini kenapa sangat dipuji oleh Yesus dan dia diangkat oleh Yesus di dalam perumpamaan ini ya, karena memang Tuhan Yesus ingin memberikan contoh, ingin memberikan perumpamaan kepada kita untuk menolong orang dengan hati, dari hati dengan hati. Lalu kita bisa masuk ke tokoh orang Samaria. Siapakah tokoh orang Samaria itu? Nah, Yesus juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa ahli Taurat dan kita
berbeda jauh ya. Mungkin kita belum, mungkin ada beberapa dari kita yang sudah bisa melakukan perbuatan kasih itu dengan setulus-tulusnya, dengan hati banget, tapi mungkin juga banyak saya terutama belum bisa untuk berbuat seperti orang Samaria itu. Nah, Tuhan Yesus ingin menyadarkan kita, kitalah orang malang yang hancur, yang harapannya juga telah dirampok, dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita karena Dia peduli dengan kita. Nanti bisa juga ditambahkan keselamatan manusia yang diutamakan, datang dalam persoalan kita, menolong kita dengan harga yang sangat mahal. Seperti kita ketahui bahwa pada saat Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib, untuk disiksa sampai sehabis-habisnya, tujuannya hanya satu, yaitu untuk memberikan dirinya, menolong kita, menyelamatkan kita, dengan harapan kita pun dapat melakukan hal yang sama untuk melakukan kepada sesama kita. Lalu kalau lihat tadi seperti kita sudah lihat orang Samaria membantu orang yang kerampokan itu, apa aja step-stepnya. Nah, di sini juga kita bisa merasakan apa yang dilakukan Yesus untuk menolong kita. Yesus banyak menyembuhkan luka asal kita mau datang sungguh meminta pertolongan kepadanya. Dia juga menutupi ketelanjangan kita, menutupi dosa-dosa kita, mengasihi kita dengan dengan kasih yang tidak bersyarat, dan juga pastinya menjadi perantara kita kepada Bapa. Sebab Dialah yang murah hati. Nah, kalau boleh kita lihat tadi, orang Samaria menitipkan korbannya atau orang yang kerampokan itu ke tempat penginapan, dan dia menitipkan dan dia juga memberikan uang kepada pemilik penginapan, tolong diurusin korban ini sampai sembuh, nanti saya datang lagi gitu. Artinya bahwa jaminan talenta daya ilahi yang diberikan kepada kita selama pengembaraan ini sungguh harusnya menjadi kekuatan kita gitu ya. Nah, kalau kita boleh lihat orang Samaria itu menitipkan korban dan benar-benar diurusi oleh pemilik penginapannya. Artinya ada peran ganda, atau ada juga boleh dibilang campur tangan dari kita juga, gerakan dari kita juga untuk menjadi perantara, untuk menjadi penolong, untuk menjadi penyalur berkat untuk sesama kita. Kalau kitanya cuma diem aja, kita udah dititipin sama Tuhan, tapi kitanya diem aja, kita tidak melakukan aksi apapun, ya berkat itu tidak tersalurkan, ya udah jatuhnya di kita aja gitu ya. Misalnya ada yang, misalnya gini deh ya, saya ambil umpama diri saya aja. Misalnya saya dikasih talenta sama Tuhan, bisa membaca dengan baik ya misalnya. Nah terus, tapi saya nggak mau membantu pelayanan sebagai lektor gitu ya. Padahal saya bisa gitu, punya kemampuan membaca dengan baik, dan juga berusaha untuk menyampaikannya itu juga dengan baik, menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ya akhirnya saya tidak jadi apa-apa gitu. Sementara padahal sebenarnya saya bisa. Itu kan banyak juga ya orang pelayanan yang misalnya nih, kita ngajak orang di lingkungan, yuk aktif yuk, misalnya jadi lektor, jadi prodiakon. Saya belum pantas, saya masih berdosa. Ya kapan pantesnya gitu kan, kita kan manusia juga nggak akan ada pantes ya kalau mau dipikir dengan logika kita. Nah tapi justru ini yang dilakukan Yesus, dia sudah memberikan jaminan talenta itu, tergantung kitanya bisa mengolah itu atau tidak. Lalu Bapak Ibu dan teman-teman fasilitator, ini yang paling penting. Next. Setelah Bapak Ibu teman-teman fasilitator mencoba menggali perikop tadi yang 10 perikop orang Samaria yang baik hati, lalu kita bisa mengajak umat menungkannya. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Setelah Bapak Ibu mencoba menjelaskan sedikit background atau suasana dari perikop tersebut, ini intinya. Bapak Ibu fasilitator
bisa mengajak umat untuk bersama-sama berefleksi dari perikop tersebut. Pertanyaan refleksi sudah ada, nanti akan diberikan. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa mengolahnya dengan kalimat-kalimat mungkin yang lebih sederhana. Pertanyaan yang pertama, seperti pertanyaan yang pertama, mengapa ada orang yang sudah ditolong, yang dititip di rumah Tuhan, komunitas ya, di dalam komunitas orang percaya, tetapi mereka lari keluar gereja dan pergi ke rumah lain, dalam tanda kutip itu mungkin pergi ke gereja lain atau keluar meninggalkan gereja Katolik. Misalnya begini Bapak Ibu, ada umat lingkungan yang punya, misalnya pernah bersalah paham atau pernah ada perseteruan dengan sesama umat lingkungan, atau kecewa dengan romonya, kecewa dengan dewan parokinya, akhirnya dia mutung, dia nggak mau aktif sama sekali, atau malah dia pindah beribadahnya ke gereja tetangga ya, bukan ke paroki lain. Kalau misalnya dia masih misa tapi pergi ke paroki lain, it's okay lah ya. Tapi kalau dia misalnya pindah justru beribadah ke gereja lain karena kecewa dengan gereja Katolik, nah itu bisa umat diajak bersharing, tapi mohon untuk tidak menyebutkan nama. Misalnya di dalam satu lingkungan ada pengalaman seperti itu, silahkan di-sharingkan, tapi tidak boleh menyebutkan nama supaya nanti kita jadinya nggak gibah. Ya, jadi cukup misalnya disebutkan Miss A, Mr. A, Miss B, atau A, B, atau Mawar, Melati, gitu-gitu aja ya, jangan nyebutin namanya langsung. Itu yang dibahas adalah bukan di sini tugas fasilitator untuk bisa memfokuskan, untuk bisa mengatur jalannya kita berefleksi, terutama ini kan lebih kepada sharing ya. Jadi diajak untuk lebih sharing. Sharing itu kan dari pengalaman iman seseorang, kita mengambil makna rohaninya untuk kita gitu. Jadi silakan saja, mohon untuk tidak menyebutkan nama. Lalu pertanyaan nomor 2, seberapa jauh gereja kita mengurus atau merawat umat secara rohani, baik rohani maupun jasmani dengan sebaik-baiknya sampai Tuhan Yesus datang sesuai amanatnya. Nah ini juga mungkin bisa bagaimana mungkin Bapak Ibu pengurus lingkungan atau sesama umat lingkungan, misalnya ada umat yang udah lama nggak aktif di lingkungan, udah lama nggak ke gereja. Nah ini tindakan yang sederhana, namun saya rasa bisa dilakukan untuk bertanya, kenapa Ibu, ada masalah apa, apa yang bisa kami bantu. Nah itu juga salah satu usaha untuk merawat supaya umat kita tidak lari kemana-mana. Lalu pertanyaan yang nomor 3, menjadi sesama berarti berani berkorban, menolong tanpa pamrih. Ini lebih kepada refleksi pribadi. Sanggupkah kita, maukah kita? Nah ini kita lebih dituntut untuk berefleksi pribadi, tentunya tidak usah dijawab saat itu juga, tapi ini lebih kita untuk merenungkan untuk selanjutnya ke depannya bisa membuat aksi nyata. Selanjutnya Mas Wawan. Nah, kalau sudah selesai sharing dari 2 pertanyaan, dan pertanyaan terakhir ada pertanyaan refleksi, Bapak Ibu bisa menutupnya dengan doa penutup. Juga doa penutup nggak harus seperti yang tertera di layar, silakan saja ditunjuk. Lebih bagus untuk doa spontan dengan merangkum apa yang sudah dibicarakan bersama, dan misalnya ada niat-niat bersama di dalam lingkungan bisa dirangkum juga di dalam doa tersebut. Next. Ya, selanjutnya berkat penutup ya Bapak Ibu, seperti sudah kalau ada prodiakon atau romo atau siapa saja, ini bisa dilakukan. Dan setelah ini misalnya mau ditutup dengan lagu penutup, atau misalnya awal tadi ada lagu pembuka, monggo-monggo aja dipilih yang memang bisa dinyanyikan bersama, dan tentunya harus ada teksnya supaya umat yang kalaupun nggak tahu lagunya, misalnya belum hafal, tahu lagunya tapi belum hafal, jadi ikut bisa bernyanyi bersama juga. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, fasilitator Kitab Suci Lingkungan yang kami kasihi, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu untuk
Bapak Ibu, teman-teman fasilitator Kitab Suci Lingkungan untuk menyiapkan pertemuan gokil bulan Juli 2022. Nanti mungkin materinya akan disampaikan di grup, tapi sekali lagi PPT ini tidak menjadi keharusan untuk dipakaikan, tidak. Kalau Bapak Ibu mau berkreasi sendiri, menambahkan gambar-gambar yang lebih bagus mungkin, monggo-monggo saja, yang penting tujuannya dari butir permenungannya, terutama refleksi bersama itu tercapai. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya, ya Mas Abim mungkin ada satu, silakan. Mas Abim, apakah mau bertanya? Ya, baik. Maaf kalau ada salah kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Oke, Mas Wawan. Ya, silakan Mas Abim. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Kak Lani. Tadi saya tertarik dengan ucapan Kak Lani, kalau memang mau dirubah boleh, silahkan. Itu kan tadi apa doanya. Ya. Nah, pertanyaan saya itu adalah, bolehkah saya mengganti judulnya? Karena begini, bisa ke judul dari tema minggu kedua bulan Juli, Mas Wawan? Oh, bentar ya. Ya. Ya, depan dulu. Oke. Ini. Jadi di sini judulnya menjadi seperti orang Samaria. Kalau di dalam cerita orang Samaria itu dulu katanya Israel itu dibagi dua, Israel Utara dan Selatan. Dan Israel Utara itu selalu bergejolak. Nah, salah satunya adalah orang Samaria, memang tadi perkawinan antara dari luar Israel dan dari dalam, sehingga membentuk namanya orang Samaria. Dan mereka kenapa dibenci? Karena kebiasaan mereka berdoa itu lebih kepada menyembah berhala, sehingga mereka dianggap tidak sejalan dengan hukum yang berlaku ketika di Israel Selatan, sehingga itu dikatakan jelek. Tetapi kalau saya ganti judulnya menjadi seperti sikap orang Samaria, sepertinya saya lebih rela. Kalau sudah menjadi seperti orang Samaria itu saya sudah orang jelek gitu. Ya, satu. Kedua, yang kedua itu yang direfleksi, Mas Wawan. Bisa ke refleksi. Di sini yang kedua saya lebih, karena kedua dan ketiga saya tidak mempersoalkan yang pertama. Kedua, ini seberapa jauh gereja kita merawat umat secara rohani maupun jasmani dengan sebaik-baiknya sampai Tuhan Yesus datang kembali sesuai amanatnya. Ada 3 yang saya mau garis bawahi. Pertama, gereja dan kita. Gereja bukan dalam arti bangunan, tetapi adalah gereja, ya kita ini umatnya. Gereja kita yang pertama, kemudian rohani dan jasmani. Hati-hati dengan jasmani. Jasmani itu saya lebih kepada ada sentuhan di jasmani kita. Jasmani itu lebih pada pangan, sandang, apalagi yang kita bisa untuk makan segala macam, itu jasmani. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan Yesus datang kembali sesuai amanatnya. Kalau menurut saya Tuhan Yesus datang kembali sesuai amanatnya ketika akhir zaman. Wah, ini berat sebenarnya. Ketika jasmani harus kemudian harus frusi sampai akhir zaman, seperti itu. Nah, yang rohani jasmani itu seperti apa? Jadi ini kan kalimat-kalimat ini kan agak susah ya dicerna oleh, kebetulan Veronica juga banyakkan lansia. Yang pertama juga susah, yang kedua susah, kalau ketiga masih lebih gampang. Nih, hati-hati dengan rohani jasmani. Benar nggak sih kita ini harus mengurus merawat umat kita ini sampai jasmaninya? Kemarin saja mengenai sabuk itu kan baru soal itu jasmani ya. Lebih kepada
suatu keinginan untuk prasejahtera, tetapi kan baru sekitar konsep. Nah ini gimana? Boleh nggak nih kita rubah? Tadi kan Kak Lani bilang boleh kita rubah. Sekarang yang pertama judulnya boleh nggak dirubah. Yang kedua butir permenungannya boleh nggak disederhanakan seperti itu. Jadi lebih kepada apakah kita mau menjadi orang yang mau menolong kepada orang siapapun dia tanpa melihat mereka siapa, dan memberikan apa yang dibutuhkan tanpa harus takut bahwa kita menjadi miskin. Waduh, hebat benar tuh seperti itu. Silakan Kak Lani, terima kasih. Baik, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Jelas, jelas. Terima kasih. Baik Mas Abim, terima kasih untuk tanggapannya. Kalau masalah perikop mau diganti, gimana Mas Wawan? Seperti kalau saya sih nggak masalah ya. Kalau saya pribadi, yang penting tujuan dari butir permenungannya dan refleksinya tersampaikan. Gimana kalau teman-teman yang lain, monggo untuk Oke, dibantu Mbak Lani. Mas Abimnya. Mbak Lani, saya mau usul aja Mbak Lani. Andi Halo. dari Benediktus. Ya Mas Andi. Tadi saya nggak mengomentari apa yang dibicarakan sebelumnya oleh Mas Abim, tetapi saya melihat esensi dari perikop yang akan dibawakan pada Bokil yang akan datang. Ini kan membicarakan tentang perumpamaan ya, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Fokusnya mungkin bukan pada orang Samaria atau bukan orang Samaria, tetapi pada saat itu pertanyaannya adalah bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal. Tanyakan itu kan ya intinya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah itu sesama? Nah, yang ketiga, untuk menjadi sesama yang baik itu seperti apa? Nah, saya rasa kalau di Benediktus mungkin saya akan bawakannya sederhananya seperti itu ya. Mungkin yang sifatnya detail, misalnya ada poin-poin yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Lani, kemudian juga mungkin di bahan gokilnya juga disampaikan juga di situ. Mungkin umat itu akan sangat sulit membayangkan, karena tentunya kita nggak hidup pada zaman itu. Tetapi kalau misalnya tiga yang tadi saya sampaikan itu, mungkin mereka lebih mudah. Misalnya bagaimana memperoleh kehidupan kekal. Kemudian Tuhan Yesus di situ memberikan perumpamaan, yaitu menjadi sesama yang baik. Karena pada waktu itu, terus kemudian orang Yahudi bertanya, siapakah sesama itu? Gitu. Ya kan? Siapakah sesama itu? Baru kemudian Tuhan Yesus menciptakan. Nah, dalam cerita ini, sesama itu menurut saya adalah bisa jadi orang Samarianya, bisa jadi orang yang ditolong. Nah, intinya adalah bahwa kita nih di gereja sebagai orang Katolik tidak hanya cukup membantu umat yang ada di dalam gereja. Jadi nanti akan saya sampaikan itu di lingkungan saya bahwa kita harus keluar, harus berani keluar. Siapakah sesama itu? Adalah mereka yang membutuhkan pertolongan. Bukan hanya orang Katolik saja, bukan hanya saudara kita saja, bukan hanya teman-teman kita, tapi mereka yang membutuhkan pertolongan. Tetapi ada lagi sesama dalam bentuk lain. Siapakah sesama itu? Ya sama mereka yang berbuat baik pada kita. Artinya bahwa orang Islam bisa berbuat baik pada kita, itu adalah sesama kita. Nah, itu mungkin kami di Benediktus akan lebih menekankan, karena di Benediktus itu kami ada di tengah-tengah umat Muslim ya. Jadi kami nggak bisa menutup diri bahwa ya memang kami anggota gereja, tapi kami juga punya sesama lain di sekeliling kami. Itu saja Mas Wawan, Mbak Lani, dan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abim, Mas Andi. Ini Mbak Lani, saya ini dulu ya, yang pertama dulu dari Mas Abim tadi mengenai judul ya. Mengenai judul itu boleh ya, tidak ada ketentuan bahwa selalu harus
mengikuti apa yang diberikan oleh K3 SKAJ ini. Sebagai demikian juga dengan butir permenungan ataupun ulasannya yang di sini. Yang nggak boleh diganti itu bacaan Injilnya ya. Jadi yang lainnya itu boleh. Dan kemudian seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali di pertemuan-pertemuan lingkungan itu setiap lingkungan akan berbeda ya, orang-orangnya berbeda, bagaimana mereka cara memahami juga berbeda, kemudian tingkat sosialnya juga berbeda-beda. Ada yang grup lingkungan ini banyak orang yang middle up-nya, ada yang ini kalangannya lebih heterogen gitu ya, ada yang dari lingkungan yang menengah, ada yang ke atas, ada yang juga yang memang dari bawah. Nah, dari situ memang peran dari fasilitator di lingkungan ini untuk menyesuaikan diri. Jadi menyesuaikan dengan apa yang kira-kira bisa dipahami dan diterima oleh warga, oleh umat ya. Jadi apabila diperlukan penyesuaian-penyesuaian itu silakan, malah bagus gitu ya. Sama Mas Andi, di lingkungan saya juga banyak orang Arab. Ini juga dari sebelah ada yang bikin panggung kasidahan ini. Mungkin bisa terdengar nggak dari situ tuh? Keras banget tuh. Enggak kedengeran. Oh, kedengeran ya. Jadi sama ya. Jadi kalau mungkin disesuaikan dengan keadaannya, nggak selalu kiri kanan dari rumah kita itu Katolik. Ya, mungkin ada yang justru banyak, yaitu banyak orang Muslimnya, ada yang banyak nyampur-nyampur lah pokoknya gitu. Ya itu jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Jadi mengenai butir permenungan juga seperti itu. Ini jadi dari apa yang disajikan oleh K3 SKAJ ini adalah sebagai guideline gitu. Artinya kalau misalnya lingkungan mau bikin sama sekali baru kan, wah bikinnya apa ya ini ya. Ini justru diberi guideline supaya ini kalau nggak usah pakai nggak usah pakai mikir panjang-panjang, udahlah ini udah ada pertanyaan-pertanyaannya gitu aja. Tapi kalau misalnya memang dari kreativitas dari pemandu di lingkungan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang lebih menyentuh, yang lebih disesuaikan dengan umat, itu akan jauh lebih bagus. Ya, di sini memang dari lingkungan Veronica, Benedictus, kemudian Mas Boni itu juga membuat pertemuan gokil itu dengan tampilan yang berbeda, itu silakan. Saya rasa gitu, mudah-mudahan menjawab. Mungkin ada yang mau ditambahkan malah nih? Betul, saya setuju dengan pendapat Mas Wawan bahwa yang ditampilkan pada malam hari ini untuk PPT-nya khususnya itu adalah untuk gambaran saja, tapi dikembalikan lagi kepada lingkungan masing-masing, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing. Kalau mau pakai apa yang kami tampilkan, monggo, tidak ada yang melarang. Tapi kalau mau berkreasi, yang penting perikopnya sama, tujuan dari refleksi ini, butir permenungannya sama, silakan. Pasti mungkin ada umat di lingkungan yang jauh lebih bagus bikin PPT-nya atau pertanyaannya mau disesuaikan dengan kondisi lingkungan, silakan Bapak Ibu fasilitator Kitab Suci Lingkungan untuk berkreasi dengan hal tersebut. Terima kasih. Ya, Mas Abim ada resen ya? Ya, kalau katakanlah ini sebagai panutan untuk butir permenungan. Nah, nomor 2 kalau saya tanyakan kepada Mbak Lani, maka jawabannya seperti apa? Yang seberapa itu ya Mas? Seberapa, apa tadi pertanyaannya? Nah, ini nomor 2 ini seberapa jauh gereja kita mengurus, merawat? Mungkin kalau buat saya ya, kalau saya mungkin gereja itu bisa diganti dengan komunitas yang lebih kecil ke lingkungan, gitu ya. Jadi
seberapa jauh lingkungan kita atau kita itu kan tanda strip, ada stripnya kita, artinya pribadi-pribadi mengurus merawat umat secara rohani maupun jasmani. Tapi mungkin kalau jasmani lebih ke, kalau saya rasa ya, apa yang bisa kita lakukan mungkin jasmani bisa, tapi mensupport, mendukung atau merawat mereka, membantu mereka merawat dalam tanda kutip rohani dan spiritualnya, itu mungkin yang jauh bisa lebih kita lakukan. Kalau jasmani ya monggo-monggo saja bisa melakukan, ya monggo gitu kan, dengan segala keterbatasan kita. Kalau kita nggak bisa membantu secara jasmani, ya nggak apa-apa juga gitu, disesuaikan saja. Kalau menurut saya sih seperti itu, Mas Adil. Oke, saya pikir masih belum bisa menjawab. Oke, saya akan usahakan untuk di drop saja untuk yang 2. Nanti saya mesti cari yang lain saja. Terima kasih Mas Wawan. Mas Abim. Ya. Jadi ya juga dengan teman-teman Bapak Ibu semua, ini ada yang berbeda memang dengan pertemuan gokil yang bulan Juli ya. Perbedaannya ada di mana? Itu memang ada di butir permenungan atau refleksi. Pada pertemuan-pertemuan gokil yang lalu, selalu butir permenungan atau refleksi ini mengetengahkan apa yang bisa di-sharingkan bagi kita pribadi. Maksudnya saya pribadi, kemudian di-sharingkan di lingkungan-lingkungan. Dan para fasilitator tentu saja seringkali ya mendapat kesulitan di situ, bahwa di lingkungan itu pada nggak mau sharing gitu ya kan. Sebetulnya kan sharing itu seperti membuka aib gitu ya, sebetulnya sih nggak juga sih gitu loh. Tapi ya itulah yang kadang-kadang orang susah untuk menceritakan diri sendiri. Di pertemuan gokil untuk bulan Juli ini memang berbeda, karena yang pertemuan pertama itu kita tidak harus menceritakan apa yang kita alami secara pribadi. Di sini kita dalam tanda kutip boleh ngomongin orang nih gitu. Tapi barangkali seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Lani ya, bukan untuk mengekspos orang tertentu gitu ya. Tapi kita bisa menjadikan orang lain untuk sebagai subjek dari butir permenungan kita. Kemudian yang nomor 2 pun itu adalah bukan dari kita pribadi, tapi dari lingkungan atau komunitas kita. Tadi memang pengertian gereja itu bukan gereja gedung, tapi gereja itu ya gereja kita gitu ya. Jadi kalau di sini seberapa jauh apa yang dilakukan oleh gereja kepada mereka-mereka ini yang membutuhkan, kita boleh dalam artian ngomongin gereja nih, oh gereja udah ngurusin yang kayak gini belum ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Abim, kebutuhan-kebutuhan rohani, kemudian kebutuhan-kebutuhan sakramen, kemudian ada kebutuhan jasmani. Sebetulnya gereja pun juga ada dalam porsi untuk memberikan itu juga ya. Kan kita ada apa itu yang Bu Peggy itu namanya? PSE. Ya, PSE ya. Kok hilang sih? Ya, seperti PSE itu juga tidak hanya sekedar rohani gitu ya, tapi juga memastikan mereka ini bisa terjamin dalam level tertentu ya, mungkin seperti itu. Karena memang dalam kitab suci pun kita juga menemukan bahwa ya kamu harus memberikan mereka makan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian sekalian ya yang nomor 3 ya Mas Abim. Yang nomor 3 itu, nah ini pun juga sebetulnya bukan permenungan pribadi juga boleh, tapi ini lebih pada komunitas ya. Jadi berkorban menolong tanpa pamrih agar orang lain selamat secara rohani jasmani. Kita pun memperoleh hidup yang kekal, sanggupkah, maukah kita gitu. Itu boleh juga refleksi bahwa apa yang bukan hanya kita secara pribadi juga boleh ya, refleksikan secara pribadi boleh, tapi secara komunitas kecil gitu, katakan keluarga atau lingkungan gitu. Apa yang udah dilakukan oleh lingkungan Veronica atau Benedictus atau lingkungan yang lain ya, untuk
mereka yang memang membutuhkan pertolongannya. Jadi itu bisa jadi bahan untuk berdiskusi atau berefleksi di lingkungan. Seperti itu. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Mas Abi mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Ya, saya pikir ada Pastor Meriko yang mungkin kita bisa dengar pendapatnya karena Itu Mas Hendro mau ngomong tuh sebentar tuh. Iya. sebentar Mas Andi, karena nomor 2 ini adalah sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali sesuai amanatnya. Ini ada juga mengenai hubungan dengan gereja dan ada hubungannya dengan gembala. Mungkin Pastor Meriko bisa memberikan apa ya? Ya, pencerahan mungkin. Terima kasih Mas Wawan. Ya, silakan kalau Romo Meriko mau ini menanggapi. Malam, Mas Wawan. Oh, Pak Indro dulu. Boleh. Saya pikir bahwa bahan gokil ini dipersiapkan oleh orang-orang yang punya kapabilitas yang cukup mengenai hal ini. Jadi, menurut pendapat saya adalah justru sekarang ini kita tanya, sebetulnya bukan cepat-cepat kita mengganti. Karena kan kita nggak tahu nih. Kalau kita nggak tahu, sebaiknya kita tanya. Tapi jangan mengusulkan ganti dulu. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ada Pastor Meriko, justru disitulah saya bilang bahwa kalau menurut kita ada pemahaman yang berbeda, menurut saya Pastor Meriko lah yang akan meluruskan dari apa yang menjadi pemahaman kita masing-masing. Tapi menurut saya jangan diputuskan untuk mengganti dulu, kalau menurut saya. Ya, karena saya yakin kok bahwa bahan ini adalah sangat bagus sekali. Kalau orang-orang biasa yang tidak punya pemahaman yang luar biasa, menurut saya tidak bisa menyiapkan bahan ini. Nah, karena keterbatasan kita semua di sini, sehingga kita punya berbeda pendapat, berbeda opini, dan sebagainya. Nah, kalau tadi Mas Abi menanyakan, ini ada Pastor Meriko, sangat tepat sekali. Ya, sangat tepat sekali. Jadi sebaiknya memang kalau memang kita sekarang ini kelihatannya udah buntu nih, ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang iya, ada yang enggak. Jujur kata kalau saya enggak mau merubah. Karena apa? Karena ini kata-kata yang ada di sini itu sangat luar biasa. Ya, penuh tafsir memang iya. Contoh yang nomor 2, seberapa jauh gereja kita mengurus merawat umat secara rohani. Saya bilang, ya kita akuin kalau memang kita memang belum sampai ke sana, ya lakukanlah untuk ke depan menjadi lebih baik. Jadi artinya bahwa kalau ini dirubah, saya takutnya sudah berubah. Dari awal yang disampaikan dari perenungan akan berbeda gitu. Jadi sebaiknya sih terlepas dari mau diganti atau tidak, kalau saya jangan dirubah dulu ya. Kita mendengarkan dari arahan Pastor Meriko seberapa pemahaman ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin karena saya minta maaf teman-teman saya karena memang dengan keterbatasan saya, pemahaman saya jadi sangat tidak memahami sepenuhnya. Karena kalau saya pikir sebenarnya kata-kata contoh sama perumpamaan itu bedanya di mana ya? Kalau pemahaman saya, kata perumpamaan itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Tetapi kalau contoh itu sudah terjadi. Nah, jadi pengertian tadi masalah orang Samaria, perumpamaan, artinya apakah ini sudah terjadi atau masih sifatnya kalau Anda mau jadi baik, umpamanya seperti orang ini. Nah, ini yang mungkin pada kesempatan ini saya terima kasih, saya mau menanya juga nih sama Pastor Meriko. Jadi sebetulnya lebih ke arah contoh atau perumpamaan, gitu. Ya, jadi kembali lagi karena pada saat kita bicara di depan ini yang tadi masalah contoh dan perumpamaan, karena saya takut pada saat ditanyain sama umat saya, Pak, yang dimaksud perumpamaan sama contoh apa? Saya akan kesulitan menjawab terus terang, makanya kebetulan ada
kesempatan ini saya minta tolong dibantu gitu. Tapi pada dasarnya saya sangatlah kurang setuju kalau materi ini dirubah menurut saya. Nah, mungkin dari pemahaman mungkin dari pastor nanti bisa memberikan pencerahan. Nah, baru kita bisa memahami dari awal sampai akhir. Gitu. Terima kasih, Mas Wawan. Silakan. Ya baik, terima kasih Pak Endro atas pertanyaannya. Barangkali ini Romo ditujukan ke Romo. Romo pertanyaannya, barangkali Romo bisa menanggapi dari pertanyaan Mas Abim dan Pak Indro tadi. Silakan. Baik, tentang perubahan tema, saya pikir kalau perubahan tema memang artinya kan tidak pakai perikop yang diusulkan ini kalau perubahan tema ya. Tapi kalau misalnya perubahan judul atas tema yang sama, hanya masalah bahasa, ya, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau memang perikopnya yang diganti, mungkin yang dimaksudkan dengan mengapa dari tim dari KAJ mengusulkan ini mungkin untuk supaya memang ini direnungkan, direfleksikan oleh seluruh umat KAJ. Tapi kalau kita mau ada tambahan, mungkin baik juga kita menambah selain yang tema yang ini. Tapi tema ini kayaknya sudah direfleksikan oleh KAJ yang memang harus diperuntukkan untuk semua umat lingkungan di semua paroki-paroki di seluruh Keuskupan Agung Jakarta kita ini. Nah, tapi kalau soal bahasa ya silahkan, misalnya kan kalau judulnya menjadi seperti orang Samaria, mungkin bagus kalau hanya dikatakan menjadi orang baik. Nah, contohnya nanti baru seperti orang Samaria yang baik hati itu. Kalau masalah ya perumpamaan dan contoh kan memang apa perbuatan yang nyata ya, perbuatan yang sudah nyata. Perumpamaan kan kita mau menerangkan apa yang kita mau terangkan itu dengan menggunakan perumpamaan yang juga seringkali tentang kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam kelompok masyarakat tertentu atau di dalam komunitas tertentu. Nah, jadi itu perumpamaan tidak juga dia melayang-layang, tapi dia memang tentang fakta di dalam kehidupan masyarakat atau kelompok tertentu atau komunitas tertentu. Nah, bahwa ide kita mau menerangkan bagaimana orang yang baik hati itu, nah itulah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu yang dipakai. Tapi apakah fakta imam-imam yang menjumpai orang yang dirampok lalu dipukul itu memang fakta sejarah, ya kita tidak menyelidiki sampai ke sana. Tapi begitulah contoh perbuatan kalau orang mau menjadi orang baik, orang yang murah hati, orang yang rendah hati, yang peduli, yang sangat konsen dengan situasi masyarakat yang memang memerlukan banyak bantuan, banyak perhatian, begitu. Nah, itu yang bisa saya katakan. Mungkin bisa menjawab atau belum? Silakan. Baik, terima kasih Romo Merigo atas responnya. Saya rasa cukup menjawab ya, Mas Abim, Pak Endro. Ya, Pastor Merigo mungkin bisa yang untuk refleksi nomor 2. Kalau Pastor Merigo dihadapkan pada kokil seperti ini, kemudian ada permenungan seberapa jauh gereja merawat umat sampai Tuhan Yesus datang kembali sesuai amanatnya. Ya, saya rasa juga dari segi kalimat ini ya, dari segi kalimat ini, karena diakhiri dengan sebaik-baiknya sampai Tuhan Yesus datang kembali sesuai amanatnya. Kalau misalnya
pertanyaannya kan refleksinya mulai dengan seberapa jauh gereja kita mengurus, atau mungkin juga bisa ini soal rumusan apa saja. Saya pikir ya bahasanya sudah seberapa jauh keterlibatan gereja dalam merawat, sejauh mana perhatian kita untuk itu. Ini kan mempertanyakan. Tapi karena diakhiri dengan kalimat sampai Tuhan Yesus datang sesuai amanatnya, ya, kita kan mungkin kalau kita ikuti sampai Tuhan Yesus datang, mungkin kita sendiri mungkin sudah mati sebelum Tuhan Yesus datang kan. Nah, jadi kita mengertinya itu bahwa memang sejauh mana kita mau selidiki, kita mau tahu sedikit tentang keterlibatan gereja kita atau lingkungan kita atau komunitas kita dalam hal merawat umat yang secara rohani maupun jasmani dengan sebaik-baiknya di dalam lingkungan kita itu. Secara rohani kan inilah misalnya pendalaman kitab suci ini ya. Ini secara rohani supaya memang mendalam umat kita dalam hal kitab suci. Tapi secara jasmani ini memang tanggung jawab yang besar juga. Tapi tidak mustahil kita mampu melaksanakannya kalau memang ada yang betul-betul. Tapi sejauh saya tahu di paroki kita ini tidak ada juga yang terlalu harus kita tanggung 100% secara jasmani begitu. Misalnya terkait dengan keluarga prasejahtera di paroki kita ini, ya karena juga memang tidak banyak juga umat kita kan, nah, saya kira tidak juga bahwa itu menjadi suatu beban yang paling berat yang harus kita tanggung seluruhnya. Adalah bukti-bukti yang bisa kita buat misalnya secara jasmani, seperti memberikan berkala pada waktu-waktu tertentu, misalnya sembako, seperti itu. Jadi itu yang saya sih isi dari kalimat ini setuju saya bahwa mempertanyakan kedalaman sudah keterlibatan kita dalam merawat umat yang memang secara jasmani dan rohani ini memerlukan bantuan pertolongan kita. Mungkin kalau ada yang ahli bahasa Indonesia bisa lebih memadatkan bagaimana supaya keterkaitannya dengan amanat Yesus sampai sesuai dengan amanatnya ketika datang kembali. Nah, ini yang mungkin perlu ada perumusan yang lebih tepat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Meriku atas penjelasannya. Saya rasa cukup ya, Mas Abim. Boleh Ya. tanya juga Mas Wawan? Ya. Boleh bertanya juga? Oh, silakan Pak Waluyo ya. Ya. Ini dalam Google sekarang ini kan di situ ditulis materi revisi gitu. Jadi saya pikir kalau ada materi revisi atau naskah revisi berarti ada naskah aslinya atau ada materi aslinya. Nah, dan memang materi revisi ini memang saya anggap sangat berat. Sejak dari pembahasannya tadi sampai butir-butir permenungan ini memang berat ya. Kita aja yang fasilitator termasuk Mas Abim tadi merasa berat memahami yang nomor 2 itu. Apalagi nanti umat kita sampaikan yang istilahnya pengetahuannya tentang kitab suci ini masih dalam rata-rata. Itu kan tadi Mas Wawan nyampaikan umat kita itu ada yang istilahnya pemahaman kitab suci ada kelas bawah, kelas menengah, kelas tinggi. Nah, kalau yang lalu-lalu yang tidak revisi, istilahnya mungkin naskah aslinya, itu saya lihat sederhana dulu, tidak terlalu berat kayak sekarang ini. Artinya ketika kita terapkan di lingkungan itu langsung match gitu untuk awam yang tingkat pemahamannya rata-rata tadi. Nah, ini saya tanyakan apakah memang ada naskah aslinya yang yaitu yang seperti yang lalu-lalu itu sederhana ini. Tapi ini baca kok revisi, ini maksudnya revisi ini apa memperbaiki atau memperberat yang sudah
ada aslinya itu. Ini pertanyaan saya, Mas Wawan. Ya, baik Pak Waluyo, itu sebetulnya revisi itu yang lalu itu ada salah cetak Pak. Jadi di bacaannya itu isinya sudah benar, tapi bacaan yang babnya itu keliru, cuma salah cetak, kesalahan teknis aja Pak. Jadi bukan mengenai isi, tapi hanya salah cetak saja. Dan mengenai itu tadi yang mungkin terasa berat, nah itulah yang tadi saya sampaikan bahwa kalau memang dirasa berat bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan. Itu yang mengetahui adalah yang lebih mengenal warga, jadi para fasilitator di sini. Saya kira cukup dijawab ya Pak Waluyo. Mas Boni, Oke, ada terima kasih. resen? Ya, baik, silakan Mas Boni. Selamat malam, Romo Meriko, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman. Mohon maaf kalau bicara berat untuk menyampaikan, kayaknya dari pertemuan pertama sampai sekarang ya berat terus. Karena kita memang, saya percaya Mbak Lani, Mas Wawan selalu mencoba membantu supaya tidak semakin berat sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu, saya hanya mau menawarkan, karena kebetulan kami pernah membahas masalah ini juga, tentang perumpamaan orang Samaria ini cukup menarik dengan beberapa romo waktu itu. Saya tidak sebutkan karena cukup banyak waktu itu ngobrol-ngobrolnya. Nah, ada beberapa yang menarik dari orang Samaria ini. Perumpamaan ini sangat luas, panjang, lebar, kali tinggi, volumenya luas sekali. Volumenya besar sekali. Jadi memang ternyata begini, Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, tadi ada bisikan-bisikan dari teman-teman ini. Sebenarnya Mas Andi ini yang mungkin lebih jago nih ya, sebenarnya ini mungkin sedang merendah nih, nggak dikeluarin nih ilmunya semuanya nih. Nah, itu yang pertama gini, tadi makasih Mbak Lani sudah membicarakan tentang orang Samaria, kemudian tadi Mas Abim juga tentang orang Samaria dengan orang Israel ya, karena memang itu hal yang menarik, karena waktu diskusi pada saat yang pernah saya ikuti itu, ternyata begini, bahwa kita bisa melihat permenungan yang lain dari sini, yaitu orang Samaria ini orang yang sering direndahkan dan diejek karena justru dianggap oleh orang-orang Israel tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi dia justru sering dibully. Nah, kalau kita refleksikan pada zaman kekinian ini, gitu ya, banyak sekali bullying gitu ya. Nah, yang menarik adalah orang Samaria ini tidak memikirkan apa yang terjadi dengan nenek moyangnya, apa yang terjadi dengan pendahulunya, atau yang pernah terjadi pada dirinya sendiri, yang mungkin ya, dia pernah dibully oleh orang-orang Israel, tapi dia tetap mau membantu. Jadi dia, permenungan pertama yang juga bisa kita ambil, yaitu bahwa bagaimana kita mampu memaafkan hingga benar-benar satu perbuatan nyata ditunjukkan. Nah, itu yang pertama. Terus juga mengenai orang Lewi. Dari hasil diskusi itu menarik juga bahwa ternyata, terima kasih Mas Abim tadi mengingatkan tentang orang Lewi juga. Jadi ternyata orang Lewi ini sebenarnya adalah pembantu imam, atau juga ada yang menjadi imam, yang juga sebenarnya dia dari jasanya dia mendapatkan sedikit hasil dari perpuluhan orang-orang Israel yang mendapatkan warisan tanah-tanah di zaman Israel pada saat itu. Jadi artinya dia adalah orang yang diberikan upah atas hasil kerjanya selama dia membantu di Bait Allah atau membantu imam gitu ya. Nah, tapi ternyata dia yang dibantu dan benar-benar bekerja di dalam Bait Allah, bahkan dia juga yang mendapatkan upah di Bait Allah gitu kan ya. Tidak melakukan hal yang hal sosial atau tidak mau menolong gitu, padahal jelas-jelas dia diupah untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini kontradiksinya adalah terhadap, nah ini yang kadang-kadang juga kebetulan saya juga tidak pernah lihat hal ini, yaitu kalau kita perhatikan
ada satu tokoh lagi yang sering terlupakan, dan kebetulan saya sering juga melupakannya, tidak pernah terlihat, adalah pemilik penginapan. Pemilik penginapan di situ kan dia dibayar untuk merawat. Nah, kembali kita coba masukkan ke zaman kini. Nah, kita kan, saya sendiri juga sering begitu nih. Jadi melakukan perbuatan baik kalau ada bayarannya, gitu kan ya. Ya. Apa nih yang bisa saya dapat gitu? What in it for me gitu kata orang ya, kata orang sono tuh. Apa nih yang bisa saya dapat kalau saya bantu nih? Ayo, saya dikasih apa nih? Sampai si orang Samaria mengatakan kalau nggak cukup, gua bayarin lagi gitu kan. Kalau pemilik penginapan itu penuh dengan rasa sosial, penuh dengan hati yang penuh kasih sayang, tentunya dia akan berkata, oh nggak usah, saya rawat pokoknya sampai sembuh, ya misalnya gitu ya. Tapi kan kayak dasarnya pemilik penginapan atau sama seperti saya ini, wah kalau saya sih nanti dulu gitu ya, ada duitnya nggak gitu kan ya, enak aja gitu kan ya. Nah kira-kira gitu ya. Terus yang terakhir tadi juga menarik yang tadi sempat disampaikan Romo Merico, mengenai kita, yang poin kedua, seberapa jauh gereja atau kita mengurus dan merawat umat secara rohani. Saya mau menawarkan hal yang cukup sederhana saja, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Merawat itu justru seperti yang dilakukan oleh si orang Samaria ini. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita coba saja melihat contohnya itu adalah Mother Teresa. Nah, Mother Teresa kan merawat jasmani, artinya merawat orang-orang yang sakit, ya kan, merawat orang-orang yang kelaparan, gitu kan ya. Nah sebenarnya contoh yang saat-saat ini terjadi juga banyak. Tadi saya mencoba mencari satu video, tapi belum ketemu. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau udah ketemu bisa di-sharingkan di grup. Itu ada seorang dokter yang dia melepaskan menyempatkan ya dari segala kesibukannya di rumah sakit, dia datang ke bawah-bawah jembatan, ke pelosok-pelosok, nggak tahu, ada yang tahu nggak ya video itu, dan dia mengobati, mengunjungi mereka gitu ya, tiap hari mengunjungi, memberikan perawatan, memberikan obat secara gratis, gitu kan ya. Nah mungkin kalau Bapak Ibu punya video itu mungkin bisa jadi tambahan perenungan buat kita, karena itu yang sudah kekinian, yang benar-benar nyata ada contohnya saat ini. Itu saja. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, teman-teman terkasih, maaf kalau suara ngomongnya belepotan kayak gini ya, karena tanpa persiapan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Boni atas banyak sharing dan masukannya ya. Saya kira ini bisa memperkaya kita ya dalam nanti di pertemuan-pertemuan di lingkungan ya. Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang... Halo Mas Wawan, saya mau, kebetulan ada Pastor Merico. Iya banyak duit. Ya, silakan. Butir permenungannya kan ada 3 ya kalau nggak salah ya. Yang baru bicarakan kan baru 2 dan 3. Tapi saya melihat yang jauh lebih berat buat kami, kalaupun itu harus disampaikan ke lingkungan, adalah butir permenungan yang nomor 1. Di situ disebutkan mengapa ada orang yang sudah ditolong, yang dititip di rumah Tuhan, gereja, komunitas orang percaya, tetapi mereka lari keluar dari gereja dan pergi ke rumah lain. Ini kan sebuah kiasan ya, saya rasa ini sebuah sindiran. Mungkin kondisi yang ada sekarang mungkin seperti itu, tetapi saya nggak melihat relevansinya untuk kita membahas itu dalam pertemuan ini gitu ya. Justru Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria supaya kita itu lebih melihat orang lain lebih bijak, tidak punya istilahnya curiga. Nah, cuman ini permenungan yang nomor 1 ini justru kesannya kayak saya punya kesan seperti itu, justru sebaliknya. Nah, mungkin ada arahan dari pastor dan mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Apakah kiranya memang 1 ini perlu disampaikan juga gitu ya, atau mungkin ada cara lain yang bisa lebih baik dalam menyampaikan permenungan yang pertama itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Andi. Ini kayaknya
dari Mas Andi ditujukan ke Romo lagi nih, Romo. Ya, ini saya juga melihat mungkin ada sesuatu yang ingin mau ditampilkan oleh para penyusun refleksi ini ya. Karena orang sudah ditolong, tapi kemudian keluar dari gereja dan pergi ke rumah lain. Sepertinya sih ini masalah apa? Entah salah sasaran atau salah bantuan atau ketidakpuasan. Kok hanya segini aja pertolongannya, sehingga ya mungkin merasa di luar mungkin lebih hebat dari gereja kita ini, dari komunitas kita ini. Mungkin patut juga direfleksikan, kita kalau memberikan bantuan itu memang tidak sekedar memberi bantuan. Saya ngomong kepada teman-teman yang di ASAK, yang ngurus ASAK itu, tidak cukup kita hanya memberikan uang bantuan. Tapi apakah bantuan itu nanti membuat dia menjadi orang mandiri, menjadi orang yang nanti punya hati seperti banyak donatur dan banyak para pengurus yang tergerak hatinya untuk membantu di kemudian hari. Nah, mental seperti itu yang mau dibentuk, mau ditanamkan kepada orang. Nah, orang yang ditolong ini juga kan mungkin dia hanya melihat bahwa bantuan itu ya tidak ada tujuannya, hanya sekedar mereka kurang lalu diberi, ya sudah selesai seperti itu. Mungkin itu mentalitas yang mau ditanam di dalam pertanyaan yang nomor satunya. Hanya saya tidak tahu mereka yang menyusun ini, biasakan ada juga ada tujuannya ya, ada maksud yang mau mereka, bisa ditanya nanti pada tim perumusnya ini, mungkin ada yang kurang mampu kita mengeluarkan isinya ini. Nah, lalu tentang contoh-contoh tadi, perbuatan baik itu, yang menanyakan seberapa jauh gereja kita mengurus. Saya mengalami kalau gereja kita pada umumnya, umat kita pada umumnya sangat peka ya, sangat peduli. Misalnya, kalangan anak-anak OMK kita, ada misalnya yang kemalangan, cepat mereka bergerak itu. Kemudian pada waktu ada banjir, saya ingat persis itu ada banjir. Ibu Rita Johan tuh langsung tanya saya, apa pastor yang bisa kita buat untuk umat di Sintang di bawah gembala Monsinyur Sam, tanya. Itu saya kira itu ada sesuatu yang sudah sangat tajam ya, sudah sangat peka, sudah sangat sensitif di dalam umat kita. Nah, ini sesuatu yang ya ditanyakan di sini, yang sejauh itu sudah ya patut kita pertahankan, patut kita perkuat lagi seperti itu. Tapi contoh seperti itulah Pak, kita sangat peduli. Misalnya kita bayangkanlah orang yang kebanjiran itu, makanannya sudah susah sekali, kemudian situasi sudah mulai mungkin gatal-gatal, tidak enak segala badan dan lain sebagainya. Ada orang yang serentak bergerak untuk itu. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi kebetulan yang pada zaman itu kan diambil perbuatan orang Samaria itu. Itu bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Romo Merigo atas tanggapannya. Saya boleh sharingkan pendapat pribadi ya untuk nomor 1, Mas Andi. Untuk orang yang ditolong dan kemudian mereka lari keluar dari gereja dan pergi ke rumah lain gitu ya. Ini terus terang saya baru kali ini, maksudnya dengan bacaan ini direfleksikan dengan pertanyaan seperti ini. Bagi saya sangat kaget, ini bagus banget gitu loh. Maksudnya ini bukan buat orang lain. Karena tadi orang Samaria itu juga direfleksikan adalah sebagai Yesus ya. Yesus yang menolong tanpa dia melihat dan memperhatikan siapa orang itu gitu ya. Dia tanpa
pertama-tama minta identitas orang yang terluka itu siapa, dia segera menolong. Jadi gereja kalau itu orang yang sudah ditolong oleh gereja itu maksudnya kalau bagi saya dari permenungan saya adalah ini gereja dalam artian orang beriman ya. Jadi Yesus itu sudah memasukkan saya ke situ, sudah mengundang saya ke gereja. Kok saya masih mau lari dari situ? Saya permenungannya lebih seperti itu. Jadi bukan sebagai orang yang ditolong dalam artian materi kemudian pergi begitu saja, tapi bahwa Yesus yang telah mengundang, Yesus sebagai orang Samaria, dalam posisi sebagai orang Samaria yang mengundang saya ke dalam gereja, tetapi saya keluar berarti saya menolak Yesus. Itu bagi saya. Silakan kalau dari Mas Andi atau teman-teman lain mau ada tanggapan lain. Atau barangkali ini kita campur saja ya antara topik ini dengan evaluasi. Mungkin ada yang mau disampaikan. Di sini ada Romo mengenai kegiatan pertemuan di lingkungan, boleh, atau masih mau membicarakan yang topik ini juga silahkan. Mas Wawan, saya rasa usulan dari Pastor Meriko tadi mungkin bisa dimasukkan ya sebelum kita nanti bawa kegiatan ini ke lingkungan. Ya. Mungkin butir permenungan yang nomor 1 mungkin Mas Wawan bisa tanyakan ya, minta penjelasan dari KAJ itu arah pertanyaannya kemana, sehingga nanti bisa disampaikan ke kami melalui grup dan kami bisa lebih bijak dalam memberikan arahan buat mereka dalam menjawab atau dalam melakukan sharing ya, sehingga tidak salah nanti. Kalau tadi yang Mas Wawan sampaikan ya, saya rasa itu adalah hasil dari permenungan dari Mas Wawan, tapi nggak semuanya akan sama. Baik. Maksudnya nanti keluar dari konteks yang ada, sehingga malah yang timbul adalah kebencian, bukan kasih. Terus yang kedua, saya mengapresiasi Mas Wawan dan juga Pastor Meriko yang malam ini sudah hadir ya Mas Wawan ya. Ini mungkin hasil pertemuan kita yang bulan lalu. Pastor Meriko bersedia hadir. Terima kasih Pastor. Bisa mengarahkan, terus terang kami sangat terbantu dengan hadirnya Pastor Meriko. Kemudian yang ketiga, dari lingkungan Benediktus sendiri, kami lingkungan yang kecil, yang nggak banyak orangnya, tapi kami juga lingkungan yang dekat dengan gereja, karena ada di wilayah Mendel juga. Evaluasi untuk kegiatan Bokil bulan Juni yang lalu, ya kami lakukan dengan keterbatasan yang ada seperti biasa, tapi kami lebih melihatnya bukan kami ingin mengajak hasilnya adalah orang yang hadir banyak, kemudian itulah keberhasilan kami. Kami merefleksikan apa yang kami lakukan selama ini dalam perjalanan kami di Go Kitab Suci Lingkungan adalah bagaimana berproses mengajak umat, berproses mengajak warga, kemudian kami coba implementasikan dalam kegiatan di gereja, dalam berparoki maupun kegiatan di sesama kami. Paling itu Mas Wawan, yang kemarin yang hadir itu sekitar 7 orang, nggak banyak. Tapi saya rasa cukup buat kami, karena setelah Go Kitab Suci Lingkungan melalui Zoom, kami sampaikan hasilnya di lingkungan. Dan kalau mau ada yang tahu kegiatan kami di lingkungan bisa lihat di Facebooknya Benediktus. Promosi sekalian. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andi udah di
disampaikan kegiatan-kegiatan di lingkungan. Ya Bapak Ibu, memang untuk pertemuan ini tidak ada target jumlah warga yang hadir gitu ya. Ya memang kita diharapkan bisa mengajak warga. Tapi bukan berarti setiap kali pertemuan, oh ini harus banyak, kalau nggak banyak nggak bagus. Bukan seperti itu, barometernya juga bukan itu. Tapi bahwa kita setidaknya sudah memberi kesempatan kepada warga untuk bersama-sama merenungkan kitab suci bersama gitu. Kalau warga tidak diberi kesempatan, maka kita tidak meneruskan apa yang memang dipercayakan kepada kita ya. Saya harap memang dari partisipasi dari lingkungan-lingkungan gitu, karena Romo Meriko nggak mungkin satu persatu ke ini ya ke warga-warga satu-satu ya, satu-satunya cara memang dari lingkungan yang harus mengajak warganya untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan ini gitu. Baik, ada lagi barangkali Bapak Ibu yang mau disampaikan baik ke tim atau mungkin ke Romo, atau mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan atau ada kendala waktu melakukan pertemuan di lingkungan. Lingkungan yang sudah melakukan secara offline ada berapa ya? Yang setahu saya dari lingkungan Clara sudah melakukan secara offline, yang lainnya belum tahu nih. Mas Wawan. Ya, Romo. Saya memandang sangat baik kalau seperti ini. Ini kan sebenarnya termasuk pendalaman untuk bagi ini ya, bagi pengalaman antara para fasilitator yang akan membawanya di lingkungannya masing-masing. Memang sudah kerangka ini sudah bagus bahwa ada pertemuan bersama para fasilitator itu untuk melihat hal-hal yang memang perlu disampaikan dari apa yang sudah dirumuskan oleh tim dari KAJ. Tapi pada kesempatan pertemuan itu saya ingin juga kalau lingkungan masing-masing boleh misalnya menyampaikan karakteristik dari lingkungannya bagaimana supaya dia ketika sudah membawanya dalam lingkungan dia tidak salah begitu. Nah, dibagikan kepada teman-teman fasilitator dari lingkungan-lingkungan lain itu sehingga itu menjadi kekayaan bersama dari para fasilitator begitu. Supaya nanti lingkungan juga merasa bahwa oh kami bukan hanya sendiri fasilitator di lingkungan kami, tapi ini adalah suatu bentuk kerja tim, namanya manajemen kebersamaan dari para fasilitator itu. Yang sebenarnya siapapun fasilitator dari lingkungan ini boleh dia menghadiri di lingkungan yang lain. Itu Mas Wawan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Romo. Saya rasa baik sekali ya usul dari Romo. Jadi memang kita bisa men-sharingkan. Jadi karakteristik di lingkungan itu apa. Jadi setiap lingkungan tentu saja unik ya. Ada bermacam-macam karakter dari warga. Tapi dari situ kita bisa nanti ya saling bertukar pikiran lah. Kira-kira kalau warga yang seperti ini bagaimana kita menanggapinya atau seperti apa gitu. Atau bisa juga itu seperti tadi disampaikan oleh Romo Meriko bahwa oh ternyata sama ya, permasalahan yang dialami sama gitu ya. Saya juga seperti itu, di lingkungan kita juga seperti itu gitu. Seperti yang disampaikan yang beberapa kami sampaikan waktu lalu bahwa di Tebet ini ya selalu dianggap kendala bahwa ini orangnya sudah sepuh-sepuh gitu ya. Kalau kita pergi ke paroki-paroki lain, itu yang dihadapkan juga rata-rata juga sama gitu. Kemudian sharing pribadi gitu ya. Itu juga sama di paroki-paroki lain juga itu menjadi suatu yang dianggap sebagai kendala gitu. Nah, bagaimana kita menghadapi kendala seperti itu? Ya itu memang kalau memang kita sudah terbiasa ketemu, kita untuk menceritakan juga lebih mudah ya.
Karena biasanya kan kalau pendalaman iman itu yang datang rata-rata ya plus minus orang-orangnya itu gitu ya. Lama-lama saling lebih mengenal lagi. Nah, itu yang akan kita refleksikan melalui topik-topik yang kita bawakan dalam pertemuan gokil atau pendalaman kitab suci. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Mas Wawan. Ya, silakan Ya, Mas Abim. untuk Veronica kami selalu berupaya untuk mengadakan ketika tema itu dibacakan pada waktu misa, dan selama ini selalu saya perhatikan selalu minggu kedua. Mengapa? Supaya umat masih ingat apa yang disampaikan di dalam gereja, khususnya ketika homili dilakukan. Dan caranya adalah kami selalu dengan latihan dulu, tetapi fasilitator di sini bukan melulu untuk yang menyampaikan, tetapi fasilitator di Veronica menyiapkan, sehingga yang memberikan bisa saja bukan fasilitator, tapi mereka sudah belajar dengan bahan yang sudah kita siapkan, sehingga lebih bervariasi. Dan mereka juga tidak bosan kalau harus saya yang menyampaikan atau Pak Endro yang menyampaikan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya rasa bagus Mas Abim. Jadi memang untuk membawakan pendalaman iman atau pertemuan gokil juga memang tidak harus fasilitator yang tergabung dalam grup fasilitator ya. Di luar itu kalau misalnya memang ada juga nggak apa-apa, kita kasih kesempatan aja. Di lingkungan Clara yang terakhir kemarin yang membawakan juga bukan yang dari tergabung di grup fasilitator, tapi memang dulu sebelum pandemi memang cukup sering juga membawakan pendalaman iman. Gitu. Jadi ini aja lebih fleksibel aja menurut saya. Yang penting dari lingkungan bisa lebih enjoy aja gitu untuk melakukan pertemuan gitu. Mas Wawan, mungkin untuk itu kan soal soal keterlibatan ya. Iya, Rom. Bahwa supaya tidak hanya fasilitator itu yang harus melaksanakan itu, tapi bisa juga bahan itu dikirim masing-masing ke ketua-ketua lingkungan untuk didistribusikan kepada keluarga-keluarga, sehingga ketika malam atau waktu dari gokil itu di lingkungan itu semua sudah punya, kita sedang merefleksikan ini loh. Nah, sehingga kalau ada misalnya yang merasa perlu di-share-kannya, nah dia sudah merenungkannya lebih dahulu. Jadi tidak hanya pada waktu itu terkaget-kaget dia gitu. Jadi disebarluaskan dulu bahan-bahannya itu kepada lingkungan yang akan melaksanakan itu. Ya, baik Romo, terima kasih masukannya. Mungkin nanti dari para fasilitator atau ketua lingkungan, kita selama ini setelah pada awal kita sharingkan yang dari KAJ ke grup fasilitator. Kemudian setelah sosialisasi, kita juga sharingkan yang versi PowerPoint-nya. Jadi monggo silahkan kalau ada ketua lingkungan atau fasilitator, saya rasa bagus itu usulan Romo. Jadi sebelumnya mereka sudah siap dengan apa yang akan kita bicarakan di situ. Kalaupun nanti ada perubahan-perubahan atau nanti PowerPoint-nya mau dibikin sendiri juga kita persilahkan ya. Terima kasih Romo. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau disampaikan? Ya, mungkin
beberapa kemarin juga ini Romo mungkin disampaikan dari teman-teman juga mengharapkan kalau boleh, kalau pas ada memang kesempatan dan memang berkenan itu untuk ada Romo yang hadir di dalam suatu pertemuan gokil atau pendalaman iman. Beberapa kali memang ini ada beberapa Romo yang sudah terlibat di menghadiri pendalaman iman juga. Ada Romo Robert, ada Romo Desi, ada Romo Lorenzo. Ya, betul, Romo Lorenzo. Ya, mungkin nanti jadwal kita sampaikan ke Romo, tapi memang kita bisa pahami juga atas kesibukan Romo Merigo. Jadi nanti kalau misalnya pas tidak ada acara, mungkin Romo atau bisa turut serta menghadiri yang di lingkungan ya Romo ya. Di apa aja Mas Wawan, jadwal itu di share aja kepada kami semua langsung, supaya siapa yang tidak ada kegiatannya pada waktu itu bisa hadir. Ya baik Romo kalau gitu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan, saya rasa ini udah jam 9 lebih, kita bisa akhiri pertemuan gokil pada malam hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya harap nanti kalau memang berkenan dari kami fasilitator lain untuk hadir, bisa men-sharingkan link dari Zoom. Jadi kalau misalnya ada yang mau hadir, bisa hadir gitu ya. Baik, kita akan akhiri pertemuan sosialisasi gokil Juli pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Saya boleh minta tolong nggak ya, kalau yang kali ini mungkin bukan dari tim KKS, saya minta tolong Bu Rita, boleh nggak Bu Rita untuk pimpin doa, nanti ditutup dengan berkat Romo. Ya, siap. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa on cam ya, maaf ya, soalnya maaf sekali. Mari Romo, Pastor, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan kita memohon belas kasih Tuhan, supaya apa yang kita akan lakukan sebagai fasilitator bisa berbuah dan bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Kita buat kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan, kami masih Kau berikan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh berkarya. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh ikut dalam pertemuan malam ini. Begitu baik Engkau Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk berbincang, untuk berbicara, bagaimana kami ingin melayani sesama kami. Bapa yang maha kasih dan maha kuasa, begitu banyak yang ingin kami lakukan di dalam hidup kami, di dalam masa kesempatan yang Kau berikan ke dalam hati kami, ke dalam diri kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mau mendampingi hidup kami di sepanjang hidup kami, karena kami merupakan ciptaan-Mu yang indah yang ingin selalu memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini, dan sebentar kami akan istirahat Tuhan untuk malam ini, supaya kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan, supaya besok pagi kami boleh melakukan hal-hal baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat Pastor. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, terutama teman-teman kami, para fasilitator, ketua-ketua lingkungan yang akan membawa dan melaksanakan gokil lingkungan ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Kita foto dulu ya. Boleh dibuka kameranya.
Maaf, saya nggak bisa on cam. Nggak apa-apa. Ada suami Yang di bisa aja. samping. Oh. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo Meriku atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Terima kasih semuanya.